Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul ghufran, syahrul Qur'an, syahrul ibadah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang mulia, sama-sama kita hormati Tuan Imam Ustadz Bambang sekaligus MC kita. Juga yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Arif, Takmir Masjid Darul Rahman, Ustadz Wahyu Ridwan SPD. Mana Ustadz Wahyu Ridwan? Alhamdulillah, berkah sehat Ustadz. Ustadz Reza nggak kelihatan ini, mana Ustadz Reza? Tugas kali. Para sepuh, pini sepuh, pimpinan kita, orang tua kita, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, lemes apa lapar ini? Kita ini kata Allah umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu dia masih mau ibadah, saatnya sholat dia sholat, begitu masuk bulan suci Ramadan dia puasa 30 hari, dia baca Quran, itu udah paling aji, paling top. Ini kita jaga ini Pak, umat akhir zaman nih, sholat kita lakonin, puasa Ramadan kita jalanin, kita baca Quran, amalia yang lain kita laksanakan. Itu paling aji, paling top tuh umat akhir zaman. Pantas nggak berlebihan kalau Allah bilang kita ini kuntum khaira ummah, umat terbaik. Kata Allah ketika Miraj, ya Muhammad, umatmu umat terbaik. Dan ternyata nggak hanya disampaikan ini kepada Rasul, tapi Allah sampaikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada nanti umat akhir zaman itu umat terbaik. Kita Pak yang disebutin, Bu, kita yang disebutin. Ketika disebutkan ada umat akhir zaman, umat terbaik, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi-nabi dulu pada nanya, Pak, apa kelebihan mereka ya Rob? Apa keutamaan mereka ya Allah? Apa kata Allah? Pendek umurnya, tapi kualitas umurnya berkah. Pendek umurnya, tapi manfaat kualitas umurnya. Kecil amalannya, sedikit amalannya, tapi aku kasih rahmat yang besar dari amalannya. Itu umat akhir zaman. Kalau umat Nabi dulu Pak, itu Nabi Adam menurut riwayat Ikrimah, umurnya mencapai 850 tahun. Nabi Nuh Pak, menurut riwayat Ikrimah, Ikrimah ini masih keluarga Rasul, anak Abu Jahal. Siapa nggak kira? Bapaknya Abu Jahal, anaknya perawi hadis. Nabi Nuh umurnya mencapai 1700 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Itu 950 tahun Nabi Nuh ngejar-ngejar jamaahnya. Yang ikut cuma 80 orang. Subhanallah. Nabi Musa 400 tahun. Nabi Ibrahim 250 tahun. Umatnya sekitar itu. Umat-umat terdahulu, panjang-panjang umurnya.
Dan mereka nggak bisa pakai kita begini. Umat Nabi dulu nih, kalau ada nabinya datang, Nabi Musa kabur. Nggak bisa Pak, kumpul gini kagak bisa. Mereka nggak bisa Pak. Nabi Musa kalau ngomong tuh sambil jalan sama umatnya, ya Musa, samina wa atokna, udah. Nggak bisa. Umat Nabi dulu tuh nggak bisa kayak begini. Makanya pada kena ajab. Cuman kita umat Rasul Pak bisa kayak begini. Makanya pantas Allah sebutkan kuntum khaira ummah. Dan kuntum khaira ummah ini Allah muliakan dengan apa? Dengan Al-Quran. Yang hari ini 17 Ramadan kita peringati sebagai nuzulul Quran. Kapan turunnya? Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jadi langsung disebutin Pak. Bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas. Petunjuk manusia. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Tegas Pak. Jelas. Bu. Al-Quran nyebut ini. Di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Perhatiin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab yang ini bukan kitab yang ono kejauhan. Artinya Al-Quran itu sangat dekat kepada kita. Dekat kepada kita. Siapa sih nggak punya Al-Quran walaupun udah bulukan di rumah kita? Ada pasti. Cuman itu aja. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amanah Al-Quran, Rasul terima, dan kita pun sebagai umatnya menerima. Masya Allah. Sampai kata Rasulullah, Iqra'u Qur'anah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Masya Allah. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ini hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Bacalah Al-Quran. Iqra'u Qur'anah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran bakal datang kepada kita. Syafi'an. Memberikan syafaat. Li ashabi. Siapa ashabi itu? Orang yang membacanya. Orang yang mengamalkannya. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran akan jadi penolong kita Pak. Makanya pantas orang tua kita dulu ngajarin. Neng. Walaupun lu nggak hafal 30 juz, minimal juz 30. Begitu. Al-hakumut ke bawah. Al-hakumut ke bawah. Sebab kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Rasul begini. Ada 3 kelompok manusia nggak bakal hancur jasadnya. Yang pertama, para anbiya wal mursalin. Kita lewat. Kita bukan nabi, bukan rasul. Yang kedua, para syuhada yang gugur di medan perang. Kita lewat juga dah. Kita bukan syuhada. Walaupun kemarin corona, yang kena ya syuhada insya Allah syahid. Di dunia wal akhirah. Para pejuang kita tuh, bapak kita, kakek engkong kita dulu, tuh pejuang-pejuang 45, insya Allah. Mereka termasuk syahid. Para syuhada. Yang ketiga, para penghafal Quran. Orang yang hafal Quran itu Pak, nggak bakal hancur jasadnya. Janji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita Bapak Ibu punya anak hafal Quran, punya ponakan hafal Quran, dia bakal memberikan syafaat untuk 70 ahli keluarganya yang bakal masuk neraka. Masya Allah. Nggak main-main. Makanya kalau kita punya keponakan, punya sepupu, dia ditaruh di pondok pesantren Al-Quran, bantuin. Apalagi kalau dia yatim, titip sama mamanya. Ini Neng gue bantuin buat si Neng yang lagi mondok ya, biar dia bisa terus. Ntar emaknya nganterin. Ini sayang, dari Mamang, dari Encing lu, dari Pak Le, dari Bude, dia masih ingat sama kita. Kita kudu inget ya. Masya Allah.
Pak, kita punya saudara hafal Quran, dia bakal memberikan 70 ahli keluarganya, memberikan syafaat. Makanya kudu senang kita. Kalau kita orang tua punya anak hafal Quran sebagai penyemat mahkota nanti di yaumil akhir, bakal jadi ahli surga kedua orang tuanya. Itu kalau kita punya keturunan jadi hafizah, hafal Quran. Nah kalau kita Bapak Ibu, walaupun nggak hafal semua Al-Quran, walaupun cuma satu surat nih, aman kita apa di alam kubur. Dalam satu riwayat, malaikat nggak berani mukul umat Rasul yang dia hafal Quran, walaupun cuma satu surat. Nggak berani mukul malaikat. Di alam kubur, Al-Quran akan berwujud menjaga kita. Makanya dulu kenapa guru kita ngajarin, itu harus fasih, baik makhraj maupun tajwidnya. Surat Al-Fatihah Pak kita hafal, makhrajnya benar, tajwidnya benar, aman kita di alam kubur. Aman Pak. Malaikat nggak berani mukul. Surat Al-Fatihah itu kalau kita baca asbabun nuzulnya, sebab turunnya Pak, Masya Allah, ajib luar biasa. Turun dari Lauhil Mahfuz, nggak mampir lagi ke Baitul Izzah, nggak mampir lagi, langsung turun ke alam dunia. Satu-satunya surat yang turun dari Lauhil Mahfuz langsung ke alam dunia, surat Al-Fatihah. Nggak mampir lagi ke langit dunia. Kalau surat-surat yang lain mampir dulu, Al-Fatihah langsung. Dipimpin malaikat Jibril, dikawal 700.000 malaikat. Bersap-sap samping kanan, malaikat ngejagain, 700.000 ngawal. Dipimpin malaikat Jibril, langsung turun ke alam dunia, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Makanya kudu bener Al-Fatihah. Orang tua dulu ngajarin kita. Kalau guru ngaji kita lekar nih, ngajarin sirotol so begitu. Waladdo. Kata Rasul, an-nabi fasih bil harfi dod. Aku paling fasih tentang huruf dod. Ya udah dah. Itu Rasulullah sampai bersabda begitu. An-nabi fasih bil harfi dod. Aku paling fasih tentang huruf dod. Kalau kita ya mirip-mirip gitu aja udah. Dulu nih kita ngaji nih ghairil mag mim gin sukun patah mag. Saya belajar mag aja Ustaz Arif, Ustaz Bambang, itu 1 minggu. Mim gin sukun patah mag, magdubi. Jangan sampai magedu. Jadi imam ghairil magedu. Lah, rusak itu, Masya Allah. Itu Al-Fatihah, Pak, nggak main-main. Bapak Ibu, Bu, Ibu hafal surat Al-Ikhlas. Ibu cinta sama surat Al-Ikhlas, Pak. Aman di alam kubur. Malaikat nggak berani mukul seorang hamba dia hafal surat Al-Ikhlas. Bener makhraj, bener tajwidnya. Nggak berani mukul. Al-Ikhlas, Pak, sepertiga Quran. Kita baca surat Al-Ikhlas, udah sepertiga Quran kita baca. Bu, Ibu baca surat Al-Ikhlas, sepertiga Quran Ibu udah baca. Itu kualitas pahalanya tuh. Makanya jadi makmum kita ikhlas. Kalau imam baca surat Al-Ikhlas. Ikhlas banget udah. Kenapa? Rada cepetan dikit begitu. Saya pernah, Ustaz, 17 Maret kemarin, itu berangkat ke, umroh. Di Madinah, pas imam mau naik, udah Allahu Akbar, ada anak kecil, perempuan, nangis. Itu suaranya di dalam Masjid Madinah, kenceng. Sampai kita kedengar itu suaranya. Masjid Madinah kan, itu luar biasa di setting kayak begitu, Pak. Walaupun suaranya jauh, tapi kedengeran. Itu imam, baca surat. Yang pertama, Idza Jaa An-Nasr, yang kedua, Kulhu. Ada bocah nangis. Masya Allah. Bukan tuh imam kagak hafal Al-Quran. Imam Madinah. Masya Allah. Itu sampai kayak begitu tuh. Karena itu, Ibu hafal surat Al-Ikhlas, aman di alam kubur. Malaikat gak berani mukul. Karena itu kenapa
Kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam talil Quran. Apa kata Rasul? Ini sering kita dengar hadisnya. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Apa kata Rasul? Salah satunya talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran. Surga itu rindu. Pak, dulu waktu kita masih muda, dirindukan sama sang kekasih, girangnya luar biasa. Masya Allah. Ya yang beb, mana aja sih? Itu Masya Allah. Seminggu gak ketemu, rasanya setahun. Itu jatuh cinta, Pak. Dia nungguin kita, Masya Allah luar biasa. Talil Quran, membaca Al-Quran. Karena jangan dianggap remeh, pantas. Semua mufasir menyebutkan al-muta'abadu bitilawah. Membaca Al-Quran itu ibadah. 1 huruf tanpa wudu, 10 ganjarannya. Dengan berwudu, 30. Kita baca Al-Quran dalam sholat, 100 ganjarannya. Masya Allah. Karena itu mudah-mudahan Allah angkat derajat kemuliaan kita dengan Al-Quran. Allah tolong kita nanti dengan Al-Quran. Menjadi syafaat. Penolong kita di yaumil akhir nanti. Kata Rasul, Al-Quran yang kita baca akan berwujud manusia. Memberikan pertolongan kepada kita. Bagus rupanya. Ganteng rupanya. Itulah yang kita baca di alam dunia. Walaupun cuma 1 ayat. 2 ayat. Tapi ikhlas kita membacanya. Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shadaqallahul adzim. Baca Quran. Baca Quran itu. Itu udah termasuk baca Quran. Bu, asal ibu senang. Jadi Pak, ibadah itu yang kita senengin. Rodiyatam mardiyah. Yang kita senang Allah juga senang. Jadi kunci ibadah kita senang. Insya Allah Allah juga senang. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.